masalah apa HAM nggak beres, yang mana yang nggak beres gitu. Jadi saya juga misalnya Komnas HAM tuh nanya, saya juga kadang-kadang jengkel juga. Oh, waktu zaman saya buka kok. Ini 2024 gimana Pak Luhut? Udah ada ancar-ancar Pak? Tadi Presiden bilang baru tadi, Pak Luhut nanti kita lihat tahun 2022 siapa nih kira-kira yang anu. Ada berapa kelompok-kelompok tadi kami bicara-bicara. Masa ada tiba-tiba orang bisa pasang spanduk suka-sukanya aja, kan nggak bener juga. Karena Presiden itu pun tadinya juga nggak setuju Gibran itu maju, setahu saya. Oh gitu. Ya, tapi ya di keluarganya itu yang saya lihat sangat demokratis. Ya, sangat demokratis ya. Jadi ya Presiden nyerahkan pada anak-anaknya. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Penonton Cokro TV yang budiman, kali ini kita mendapat kehormatan untuk menemui salah seorang tokoh yang sangat penting di Indonesia. Kalau jabatannya, posisinya adalah Menteri Kemaritiman dan Investasi, tapi peran politiknya, posisinya tentu jauh lebih besar daripada jabatan formalnya tersebut. Beliau adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ini adalah kehormatan yang luar biasa buat kami. Pak Luhut, terima kasih sudah mau menemui kami di Cokro TV. Terima kasih Mas Ade. Iya, kita ngobrol-ngobrol rileks aja Pak Luhut. Silakan. Oke, kita mulai dari yang lagi rame nih, Pak Luhut. Ini gara-gara Rizik Syihab pulang ke Indonesia, ini terjadi kegaduhan di Indonesia, keramaian, ya. Dan sebagian orang mengatakan ini sih selama ini pemerintah terlalu lunak terhadap gerakan-gerakan radikal. Sementara ada sebagian lain yang justru menganggap pemerintah kayaknya terlalu keras nih dengan perlakuan terhadap FPI dan macam-macam. Nah Pak Luhut ini kami minta pendapatnya karena Pak Luhut kami kenal sebagai salah seorang tokoh yang paling utama dalam memerangi radikalisme di Indonesia. Respons Pak Luhut apa Pak? Ya sebenarnya kita ini menurut saya ya, ini pendapat pribadi, ya kurang mengemukakan hukum. Jadi kita suka akhirnya nanti perasaan si Badu, si Polan, apa begitu. Ya sebenarnya hukum aja, ada undang-undang, ada peraturan perundang-undangan di situ ya diikutin aja. Kalau ada hate speech, ada apa, memang itu melanggar, ada yang tertera di situ ya itu diikutin gitu. Kita mungkin selama ini agak ya apa namanya, mungkin budaya kita gitu, ya itu membuat akhirnya seperti anu. Tapi saya lihat Presiden itu tidak begitu. Tadi saya bicara dipanggil siang-siang, clear sekali dari beliau. Ya beliau sampaikan pokoknya Pak Luhut sekarang ke depannya hukum aja. Saya minta pada semua pejabat polisi, TNI, keamanan lah semua itu, ya kedepankan hukum itu. Jadi kalau memang tidak boleh begini ya kau harus tidak boleh, karena kalau kau langgar ya ada sanksinya begini ya gitu. Jadi kita akhirnya merasa karena tidak ada yang menindak kita jadi kebal gitu. Tidak boleh begitu. Dan kita juga menurut hemat saya harus mulai belajar untuk melihat atau hidup dalam sistem. Ya kita kan selalu bilang bikin fact finding gitu. Nah, kan masih ada. Misalnya ini yang rame di sekarang dibilang soal yang 6 terbunuh. Kita nggak usah emosi ya, tunggu aja kan ada nanti Komnas HAM, ada Kompolnas, ada Bareskrim. Kan mereka tuh juga institusi yang kredibel untuk melakukan investigasi. Jadi hal-hal semacam ini kita kurang dewasa menurut saya. Jadi sangat cepat bereaksi kepada hal-hal yang menurut saya mekanisme sistemnya itu sudah ada. Jadi kalau kita hidup tadi kepada sistem, kita percaya kepada sistem yang kita buat bersama juga, mestinya nggak perlu ada yang diributin. Ya kalau kau nggak mau ditahan, ya janganlah kau bicara seperti itu. Tapi Pak Luhut setuju ya kalau misalnya tadi kesan saya Pak Luhut juga setuju sebetulnya bahwa selama ini terkesan seperti kita tuh terlalu baik barangkali ya terhadap kelompok-kelompok radikal ini, penyebaran hate speech. Ya saya nggak mau berkomentar soal yang Anda sampaikan, tapi menurut saya itu aja. Jadi sekarang dilakukan hukum, ya kan diam juga.
Masa ada tiba-tiba orang bisa pasang spanduk suka-sukanya aja, kan nggak benar juga. Ya, begitu diturunkan ya diam juga. Jadi menurut hemat saya tidak perlu kita berlebihan di dalam bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Ya, sesuai aturan hukum aja. Ya. Ada undang-undang peraturan perundang-undang yang sudah cover semua itu, ya itu aja dilakukan. Kata Gus Dur itu aja repot. Oke, ini buat penonton Cokro TV harap dicatat, Pak Luhut ini anak kesayangannya Gus Dur. Ya Gus Dur selalu bilang ke saya gitu, Pak Luhut kenapa sih di semua dibikin repot gitu loh. Iya, iya. Dulu kita marah sama beliau, misalnya beliau ngasih istilah-istilah kadang-kadang yang kelihatan nyeleneh, tapi kan sekarang benar banyak. Ya. Tapi Pak Luhut, pemerintah itu kalau keterlibatan Komnas HAM tuh welcome ya Pak ya? Ya, saya pikir kan dia memang bidang dia di situ, silakan aja. Ya semua harus terukur. Dulu aja ada yang bilang masalah HAM berat tidak diselesaikan. Siapa bilang nggak diselesaikan? Saya kan Menko Polhukam waktu itu. Komnas HAM saya undang kok. Menyelesaikan kasus-kasus Papua, kasus-kasus mengenai PKI segala macam. Kita buka semua datanya. Ayo lihat nih datanya. Ayo di mana salahnya? Malah dubes-dubes dari Australia, New Zealand, negara-negara kepulauan Pasifik, kita undang itu untuk melihat masalah kasus Papua. Di mana gitu. Terbuka, Presiden tanya saya, loh sekarang saya minta izin Pak, boleh nggak kalau gini gitu. Presiden tanya, nanti Pak Luhut nggak ramai. Saya bilang, ini bukan dosa kita Pak, daripada kita aja buka aja semua. Kalau ada yang salah kita hukum. Ya kalau tidak salah diluruskan. Ya duta besar saya undang ke kantor saya di Polhukam, suruh lihat itu semua. Dia bilang kami boleh lihat data ini, copy aja datanya. Kita mau kirim, saya bawa Jaksa Agungnya Australia, saya temanin pergi ke Papua, ke Jayapura, bermalam. Kami makan malam di pinggir laut itu. Ini udah jam malam. Kalau karena dia lama katanya di PNG. Jam 9, setengah 10 malam. Saya bilang, saya kan juga mikirkan keselamatan saya, bukan keselamatanmu aja, saya bilang sama dia. Ya, tapi di sini aman, ya sudah kita aman aja. Gitu. Jadi dia bilang, wah ini pembangunan jalannya ini bagus sekali nih, kata kami saya bawa dia jalan sampai ke perbatasan dengan PNG, naik mobil. Ya tapi jalan ini kami buat bukan dalam rangka kunjungan kau ini, saya bilang, ini jalan sudah jadi sekian lama. Gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan, kadang-kadang kita ini, terlalu sopan santun yang kebanyakan menurut saya, nggak berani mengatakan ini loh keadaannya gitu. Jadi ya nggak ada selama itu nggak bisa orang. Jadi kalau ada sekarang bilang masalah HAM nggak beres, yang mana yang nggak beres gitu. Jadi saya juga misalnya Komnas HAM tuh nanya, saya juga kadang-kadang jengkel juga. Waktu zaman saya buka kok. Ayo di mana gitu. Ya. Nah ini kan masalah kita rame-rame. Apa kita masih mau lihat kasus-kasus sekian puluh tahun yang lalu? Ya, masa kita menjadi bangsa pendendam? Pak, kini kembali ke kaum radikal tadi, mungkin lewat wawancara ini saya bisa simpulkan buat siapapun yang masih berpikir tentang akan mengembangkan gerakan-gerakan radikal, mereka harus berpikir ulang ya. Pemerintah sekarang akan sangat tegas menghadapi mereka. Ya, itu sangat benar. Tegas dalam konteks tadi, undang-undangnya begini, peraturannya begini, ya kau ngomong begini, ya konsekuensinya begini. Kan ada semua itu. Bacalah itu. Kalau kau belum baca, ya kau baca. Ya, tapi nanti jangan kau marah-marah ada mendiskreditkan seseorang, nggak ada urusan situ. Nggak ada. Kita terlalu baik kali ya. Oke. Kalau Pak Luhut memang terkenal keras ya. Pak Luhut, kayak kemarin misalnya ketemu sama Najwa di wawancara, Bapak keras sekali gitu ya, bilang ngapain ngasih lihat gambar ini. Pak Luhut ngomong keras gitu nggak takut jadi image-nya menjadi buruk di mata media, di mata publik? Buat saya dengan umur saya begini, bukan soal baik nggak baik, tapi kita harus berani mengatakan, untuk apa sih sebenarnya memprovokasi keadaan? Untuk apa? Kita kan nyari supaya negeri ini aman, damai, baik-baik. Kan bisa dengan cara-cara yang lebih
damai. Saya tidak setuju kalau masa muda saya dulu saya lebih kencang. Tapi saya setelah belajar sekian puluh tahun, saya pikir negeri sebesar ini harus kita bikin damai. Harus kita bikin dengan kebinekaan kita ini bawa damai, bukan mau menghujat si Polan si Badu atau kau paling hebat. Kau ngaca diri, tanya hatimu yang paling dalam. Kelakuanmu sendiri gimana sih? Iya dong. Iya. Ya, siapapun saya pikir kalau manusia tanya hatimu yang paling dalam, waktu kau berdoa, waktu kau merenung, waktu kau duduk sendiri, tanya pantas enggak kamu ngomong, kalau kau apalagi sudah senior, intelektual gitu, kelakuanmu tuh gimana sih gitu. Apakah kamu pakai topeng apa gitu, padahal kamu maling. Ya. Pak Luhut memang kalau saya baca memang dari kecil tukang berantem, Pak ya? Ya, kira-kira sedikit gitulah. Katanya dipindahin ke Jakarta atau kemana gitu ya dari kota asalnya gara-gara tukang berantem, Pak ya? Ya karena ibu saya itu sama waktu saya di Pekanbaru, saya kan SMA di SMA 1 Pekanbaru. Oh, Riau. Ya Riau, karena saya kerja di perusahaan minyak. Ya SMA-nya, SMP-nya berantem dulu. Jadi ibu saya bilang, wah ini nanti anak saya ini nggak jadi orang, pindahinlah saya ke Bandung. Ya untung dipindahin, betul juga sih. Tapi akhirnya jadi tentara kan Pak? Jadi berantem. Ya kalau ayah saya itu nganggap tentara itu, karena dia pernah tentara ya, tahun 45. Dia bilang ngapain tentara itu gitu. Tapi saya lihat RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58 ya, waktu Pereri Permesta. Ya di situ saya jatuh cinta, pengen tentara. Sehingga ya saya maksa saya masuk ke ITB waktu itu. Ya saya daftar, tapi untung yang menerima pertama Akmil. Ya saya larilah ke Akmil. Oke. Iya. Sekarang kita masuk ke politik lagi. Pak Luhut ini... Tentu Pak Luhut sudah dengar ya bahwa orang menganggap orang yang nomor 1 di belakangnya Pak Jokowi, yang tempat Pak Jokowi konsultasi untuk urusan politik itu Pak Luhut. Itu apa respons Bapak lah? Kalau nggak mau tanya, betul nggak sih? Respon saya yang pertama itu salah gitu loh. Oh salah? Salah. Saya bukan orang yang paling dekat. Ya, banyak orang lain yang paling dekat. Tapi memang kami berteman lama. Jadi saya, ya istilah saya itu dulu, ya Pak Jokowi kalau datang kantor saya, beliau yang nunggu. Sekarang saya yang menunggu, itu aja bedanya. Jadi Pak Jokowi itu tidak berubah dari apa yang saya kenal dari dulu. Orang baik. Orang yang waktu kapan itu Pak? Waktu Pak ya, Jokowi masih beliau pas menjadi wali kota itu ya, alias 10-12. Oke. Ya. Jadi itu yang saya lihat tidak berubah, dan itu yang saya kira kita perlu contoh integritas. Integritas seorang, kalau bahasa saya tentara bisa seorang perwira, prajurit. Ya artinya sesuai kata dengan perbuatan. Waktu itu kan orang nggak ada urusan bicara mau sholat, mau apa segala macam jadi ukuran. Ya. Itu kalau ke rumah saya pas sudah mau maghrib ya dia ambil air wudhu, dia sholat aja itu, dia tanya Pak Luhut ada sejadah gitu, ya udah saya ada apa kasih sejadah, ya sholat aja situ. Udah sholat gabung lagi dia ngomong sama kami. Dan itu udah dari dulu. Jadi kalau orang kadang-kadang mempertanyakan keislaman beliau, saya nggak tahu ya. Tapi apa yang saya lihat, yang saya tahu, yang saya bisa cerita, ya itulah. Dan kesederhanaan dari presiden menurut saya, ya dari dulu itu ya begitu. Saya datang ke Solo, beliau yang jemput di airport. Ya, kami pergi makan ke tempat makan apa itu pecel apa kesukaan beliau itu. Ya. Dan ya itu saya pikir. Jadi pemimpin sebelum saya ya kalau ada yang kritik Pak Jokowi di sana, saya kan tentara, komandan saya kan banyak, segala macam bentuk manusia komandan saya. Jadi saya bisa lihat macam-macam kepemimpinan itu. Jadi kalau di tentara itu kan ada macam-macam ajas kepemimpinan, Tuturi Handayani atau ada 11 ajas kepemimpinan itu. Tapi buat saya dia satu, yaitu ketauladanan, sesuai kata dengan perbuatan. Itu yang saya selalu lihat, dan itu saya tularkan kepada
prajurit saya di Kopassus, dan juga sekarang ini kepada anak buah saya. Ya kalau saya nyuri sekarang ini kan pasti mereka tahu. Ya, jadi saya hindarin itu, karena ya mungkin kebetulan perusahaan saya sudah cukup lah untuk hidup saya. Ya, kita harus tahu ngukur sampai kemana kita maju. Kalau kita rakus ya repot. Sudah makmur Pak ya? Ya makmur gak juga lah, oke lah deh. Ada seketek-seketek gitu. Keluar Padangnya ini Pak. Ya dulu saya kan kerja lama di situ, jadi nasi di Riau ya. Ya sate Padang itu favorit saya atau sama rendang. Pak, tapi kan yang ditanya tadi sebetulnya gini Pak. Wajar kan, Pak Jokowi itu bukan politisi. Ya, tadinya furniture jadi wali kota terus jadi presiden. Tentu dia perlu seseorang yang bisa memberi masukan dia, mengarahkan dia menghadapi politik Indonesia yang sedemikian rimba raya, carut-marut begini. Orang tuh menganggap pasti ini Pak Luhut lah yang bosnya Pak Jokowi untuk urusan beginian nih. Benar ya, bos. Kalau bos sih tidak lah. Bukan bos lah, apalah. Teman, anak buah. Pembimbing, pemberi nasihat. Bimbing juga enggak lah. Enggak juga. Udah hebat sekarang. Tapi kita bertukar pikiran banyak. Tadi misalnya ya 11:30 ada saya dipanggil, ya kita ngomong masa ngalur ngidul sana sini. Saya tanya pendapat Pak Luhut, ya biasa aja saya bikin pendapat saya ini Pak. Gitu. Menurut saya alasannya ini Pak, untung ruginya ini. Ya sebagai militer ya saya kan biasa terstruktur berpikirnya. Jadi melihat opsi-opsi terhadap masalah, terus untung rugi dari setiap masalah, dan kemudian opsi mana yang terbaik. Tapi ya at the end keputusan kan pada atasan, dalam hal ini presiden. Ya saya memberikan pemahaman atau pendapat-pendapat saya secara jujur ya. Keinginan saya apalagi sih, saya kan tidak pengen jadi wakil presiden. Apalagi jadi presiden, kan tidak mungkin. Jadi ya saya hanya memberikan pandangan saya yang terbaik buat negeri ini. Tidak ada lebih dari itu. Pak, mengenai pemerintahan sekarang ya, ini kan ada hal yang memprihatinkan. Dalam waktu yang lumayan cepat, rentang waktu yang cepat, 2 menteri dari Pak Jokowi ini kena kasus korupsi. Ya, gimana perasaan Bapak? Ini pasti memprihatinkan sekali dan pertanyaan begini, what went wrong Pak? Apa yang salah kok bisa? Ya memang itu pertanyaan yang saya sendiri karena saya kenal 2 ini orang kan baik-baik. Edi ini orang baik. Jadi orang terus marah kalau saya bilang dia orang baik, bela-belain korupsi. Kita beda-bedain loh, yang ada kesalahan dia korupsi dengan pribadinya gitu. Ya, saya sayangkan mengenai itu. Nah, mengenai Ari juga sangat, karena ayahnya Ari itu saya kenal baik. Orang sangat-sangat berada. Jadi bukan orang yang ngatur kekurangan uang, tidak. Jadi buat saya sih masih tanda tanya. Kenapa? Karena Ari itu saya ingatin, bukan dianya, saya ingatin di bawahnya. Ri, hati-hati kau di bawahmu. Karena ini bansos ini kan bisa bermasalah gitu. Ya, saya belum tahu apa ini. Saya ya sayang aja bisa terjadi begini gitu. Ya, mudah-mudahan nggak gila. Orang mengaitkan juga dengan fakta bahwa ini adalah 2 orang yang sebenarnya dikirim oleh partai politik ya, Pak Luhut, orang-orang yang partai politik yang duduk di kabinet. Nah, apakah ini indikasi bahwa memang seharusnya pemilihan anggota-anggota kabinet itu tidak dengan melibatkan kepentingan partai, tapi betul-betul orang profesional? Ya nggak bisa juga, negara ini kan dibentuk oleh tadi kesepakatan partai-partai kan. Tapi presiden kan berikan porsi berapa persen pada partai, berapa persen pada profesionalisme. Profesional pejabat. Jadi saya pikir sudah benar. Tapi ya itulah mungkin ada tergelincir di sana sini. Ya kejadian, dan ini saya pikir mestinya jangan kejadian lagi lah seperti gini-gini itu. Sekarang apa sih mau dikorupsikan? Susah kan sebenarnya korupsi, pasti ketahuan. Dengan sistem semua online, itu orang kan bisa dengan semua telepon bisa juga didengarin. Ya apa yang nggak bisa? Jadi menurut hemat saya, ya kita jangan kelihatan lagi sini lah. Seperti efisiensi di dalam pembangunan, itu juga saya ingatkan, misalnya pembebasan tanah, toll road segala macam.
Itu sekarang anak-anak muda yang bantu saya suruh mereksain, mengingatkan supaya jangan kejadian gitu. Banyak terkurangi. Jadi sekarang negeri kita ini makin efisien. Ya saya bilang, orang bilang sudah hilang korupsi, enggak akan hilang sampai kapan pun korupsi itu masih ada. Apa di Amerika tidak ada korupsi? Apakah yang lalu-lalu tidak banyak korupsi? Ya banyak aja. Tapi dengan sekarang semua sistem makin banyak online, face-to-face leadership itu berkurang, mestinya itu juga akan berkurang korupsi itu dengan sendiri. Seperti di Cina lah, tapi Cina pun masih ada korupsi. Ya. Bukan tidak ada, tapi sangat berkurang. Pak, karena Bapak sudah menyebut soal korupsi ini, perang melawan korupsi, kan sempat sebenarnya ada kekhawatiran dengan kekuatan KPK kan, dengan lahirnya undang-undang, ada revisi dan macam-macam itu. Tuduhannya adalah bahkan Pak Jokowi itu dengan sengaja melemahkan KPK. Apa pandangan Bapak? Nah, pertanyaan dia sederhana, apa kepentingan Presiden KPK itu supaya lemah? Kan tidak. Tidak perlu kan? Ya, tapi memang semua harus ada check and balance itu. Tidak ada kekuasaan absolut. Ya. Itu kan tidak boleh ada kekuasaan absolut. Tidak ada yang hak asasi manusia terlanggar karena itu. Misalnya, ini suatu saya Menko Polhukam ini, saya dimarahin waktu itu. Saya bilang benar. Misalnya orang tidak ditemukan kesalahan lanjutan untuk masuk ke pengadilan, tersangka sampai sekian tahun. Itu kan melanggar hak asasi manusia menurut saya. Sudah sampai 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun tersangka terus nggak ada dilanjutkan. Ya itu harus di-drop. Nanti kalau ada alat bukti baru lagi ya diajukan lagi. Nah, hal-hal semacam ini kan mesti kita luruskan. Ya. Tidak boleh ada satu orang punya absolute power. Dia boleh tapping siapa saja misalnya. Ya nggak bisa dong. Nah, dia tapping. Kalau dia tapping misalnya saya bicara mesra sama istri saya. Masa itu privacy saya jadi didengarin orang karena soal lain? Kan nggak benar juga. Jadi hal semacam ini mesti ada aturan main. Itu yang disebut check and balance tadi. Jadi ada juga yang sekarang sudah bagus menurut saya. Ada dewan pengawas. Itu mengawasin. Orang bilang kenapa penting begini loh. Siapa sih di dunia ini nggak diawasin? Pada dasarnya manusia itu kan punya yang positif, negatif. Makanya ada agama itu, makanya ada peraturan perundang-undangan itu untuk membatasi ya, nafsu-nafsu negatif kita itu. Bapak tidak melihat dalam setahun terakhir ada pelemahan KPK? Tidak ada sama sekali menurut saya, makin bagus menurut saya. Sekarang buktinya nangkapin juga. Tapi saya lebih setuju, lebih berkedepankan pencegahan. Itu sudah saya lihat dilakukan Pak Firly juga. Ya, lakukan. Pencegahan itu lebih penting. Ngapain sih nunggu orang mesti OTT? Bentuk pencegahan misalnya apa, Pak? Kenapa tuh? Bentuk pencegahan? Ya bisa misalnya diberitahu ini aturannya begini, gini coba lihat lagi gitu, mengingatkan. Misalnya seperti permennya, bagaimana pelaksananya kan bisa dicek. Saya kan suka ajak juga KPK, misalnya kemarin masalah pelanggaran nikel ore. Ayo kita lihat, ini pencegahan ini. Diingatkan, tangkap, hukum. Jadi memang manusia itu tren kepada kalau nangkap terus lebih kelihatan gagah gitu. Menurut saya ya emosi emosi atau birahi itu dikurangin lah. Tapi jangan nanti dibilang Pak Luhut tren pada condong pada korupsi. Kamu? Saya ingin lihat kita bernegara lebih lebih dewasa ke depan ini. Pak Luhut, ini kembali ke soal dengan Pak Jokowi tadi. Sebetulnya waktu Pak Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Menko Maritim dan Investasi, sebenarnya pesannya Pak Jokowi apa sih? Kenapa Bapak ditaruh di posisi itu? Ya, saya juga terus terang aja juga nanya, saya satu mobil sama Presiden kok malam itu dari Magelang naik pesawat, terus kemudian satu mobil dari mana? Dari Halim ke Istana, hampir maghrib itu. Beliau nggak cerita saya mau diganti kok, mau digeser, baru sorenya jam 7, jam 8 dipanggil,
Ya diberitahu Pak Luhut geser jadi Menko Maritim ya, waktu itu belum investasi. Ya udah, baik Pak. Gitu. Oh aslinya tanpa investasi? Iya dong, kan ini kan jadi dua. Dulu kan Menko Maritim. Iya. Kemudian yang kedua ini kan jadi dengan investasi. Ya. Tapi tidak ada penjelasan dari Pak Jokowi waktu itu target. Ya beliau Pak Luhut diganti, pindah ke situ, begini gitu. Ya saya jawab, ya baik Pak gitu. Saya bilang, ada pertanyaan katanya. Nggak ada Pak, bilang. Saya hormat keluar. Ya setelah itu baru saya minta waktu ngadep. Ya baru ngadep 2 hari kemudian, ya baru saya tanya, Pak Bapak, kenapa geser saya? Apa arahannya kan gitu? Ya beliau jelaskanlah, ya masuk akal saya, ya udah saya terima. Boleh di-share Pak, penjelasannya apa? Ya dia bilang saya minta ini kan betul Pak Luhut ini maritim ini kan mimpi besar saya untuk supaya dikerjakan dan barang baru. Ya beliau bilang terus ya saya pikir apa sih sudah ini kan ada 2 saya lihat Menko Maritim. Saya ingin Pak Luhut lebih gitu, lebih konkret mana gitu. Ya udah itulah keluar kemudian saya buat buku putih mengenai apa itu maritim itu. Dan itu buku jadi acuan kami untuk bekerja sekarang di dalam kemaritiman. Jadi setiap 5 tahun kita terbitkan buku itu. Dan dari situ saya pikir banyak kita lihat bahwa memang kita lalai bahwa kekayaan kita di laut itu banyak yang kita tidak eksploitasi dengan benar untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Ya, Pak ngomong-ngomong nih Pak, karena menyebut itu, Pak Luhut sendiri standpoint-nya tentang ekspor benur itu seperti apa Pak ya? Banyak orang apa itu? Benur. Ekspor benih lobster. Sebenarnya itu setelah saya teliti, nggak ada yang salah di situ. Nggak ada, semua saya tanya ahli-ahlinya. Kita kan mesti tanya ahlinya. Ya, jangan kita nih orang bilang misalnya apa itu Pak Luhut tidak ahli epidemiologi. Ya saya kan tidak perlu ahli epidemiologi, tapi kan orang-orang epidemiolog banyak yang kerja sama saya. Saya tanya, saya kan tidak perlu ahli ekonom, tapi makroekonom ada yang sama saya, makroekonomi ada yang sama saya. Ya, saya tanya, ya ini sama juga ini, saya tanya ahli-ahlinya. Ya Pak Rohmin, saya tanya, siapa lagi dari IPB, saya tanya itu. Saya tanya pelaku, ini misalnya seperti siapa ini yang PKS? Bukan Pak, yang muda. Mardani Alisera. Bukan yang di Lombok. Oh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Oke. Saya tahu gimana Bri. Dia bilang Bang jangan lama-lama itu ditutup tuh gitu. Karena rakyat ini menderita. Rakyat itu menikmati, paling tidak dapat 500.000 dia ini bisa per hari. Dari benih benur ini yang dia anukan ini, ternak ini. Jadi saya tanya lagi ada petani yang nelayan dari Legok, di mana Sukabumi Selatan. Itu juga ngomong sama. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah satu pemilihan 65 perusahaan-perusahaan itu mungkin dipilihnya nggak terlalu pas. Atau cara memilihnya. Misalnya dia tidak punya tambaknya, tapi ikut qualified di situ. Terus kemudian yang ekspornya monopoli, itu aja. Kalau yang lainnya harus dilanjutin. Ini saya tunggu laporannya aja, sudah saya sarankan. Itu dibersihkan Pak ya? Ya diberhentikan sementara. Ya. Pak ini mungkin pertanyaan agak sensitif nih. Ya. Pak Luhut tuh seringkali kalau di media sosial, di kelompok-kelompok yang anti Pak Jokowi atau anti Pak Luhut sendiri, itu disebut sebagai agen asing dan aseng. Pendapat Pak Luhut apa? Ya sebenarnya saya bekerja buat Republik. Orang bilang dulu saya agennya asing karena banyak dengan Cina. Iya kan. Kemarin saya ke Amerika, mungkin secatutnya pejabat Republik Indonesia ini diterima 4 kali di White House dalam 3 hari. 1 hari itu 2 kali saya ketemu. Sampai rame unscheduled meeting Presiden Trump dengan Minister Luhut Panjaitan. Rame itu.
Ya, terus kemudian saya dapat $2 miliar dari sana untuk sovereign wealth fund. Sekarang dapat lagi tadi vaksin. Dapat lagi macam-macam itu dari mereka itu. Kemudian saya ke Jepang. Dari Jepang saya ketemu segala macam pejabat tinggi, dapat $4 miliar. Untuk bukan utang itu, ada yang nanya utang, enggak utang, dia investasi ke sovereign wealth fund kita, dan kita nanti mengelolanya, dia dapat untung dari situ, kita dapat uang untuk membangun infrastruktur kita tanpa utang. Itu nanti dia masuk di master fund-nya dan juga di thematic fund. Saya di Abu Dhabi, saya ketemu Crown Prince Muhammad bin Zayed. Saya cuma 2 jam diterima. Bincang-bincang segala macam, sampai nanya, kau udah divaksin belum? Gitu. Karena dia kirim vaksin buat saya, 2.000 vaksin. Dengan lingkaran saya. Saya bilang, belum, His Highness. Your Highness, karena kami nunggu emergency use authorization. Pastikan presiden juga sama-sama, ini bagus ini yang saya pakai gitu. Jadi hubungan-hubungan itu begitu. Nah dia yang ngatur nanti roadshow-nya kita, NIA ini, Nusantara Indonesia Investment Authority ini, roadshow dengan kira-kira diatur 5-10 triliun fund yang nanti untuk mendengarkan presentasi itu. Dia yang ngatur. Nah, Anda bayangkan coba yang very well known itu Arab itu. Ya. Arab itu bukan asing itu. Very clear. Dari situ saya terbang ke Riyadh. Oke. Saya terima di Riyadh, semua menteri keuangannya terima saya, menteri investasinya terima, menteri National Security Advisor-nya terima saya diterima di tangga untuk menerima raja. Itu jelaskan, saya diantar oleh menteri investasinya sampai ke pintu pesawat terbang. Saya apa? Tapi kawan, teman. Dan saya mungkin satu-satunya di Republik ini yang WhatsApp-an dengan MBS. Saya WhatsApp-an sekarang nih, Dek, sama dia. Okay. Itu Saudi itu ya? Ya, Saudi ya. Bukan Cina kan? Jadi artinya bukan asing lah ya. Ya, artinya kita ke semua harus baik. Itu kan yang disebut bebas aktif itu. Untuk apa? National interest, kepentingan nasional kita. Jadi saya baru SMS kemarin sama MBS, saya bilang, kalau kau suruh saya datang lagi, Your Highness, saya akan datang segera. Untuk ada pembicaraan apa. Mereka mau investasi, mereka akan masuk juga PAF-nya ke sovereign wealth fund kita di pertengahan Januari nanti. Jadi yang gimana mesti, kan itu role-nya kita sebagai pemerintah. Dan presiden saya laporin semua, any single move yang dari saya, yang saya lakukan, itu on behalf authorized, blessed by the president. Saya tidak akan pernah melakukan itu sendiri karena enggak. Saya adalah anak buah presiden. Jadi sebagai tentara saya tahu di mana posisi saya. Ya saya lapor, ini loh Pak. Saya lapor Pak, kalau kita lakukan ini, untungnya ini, ruginya ini. Kalau kita tidak lakukan, yang kita lakukan ini, untungnya, ruginya ini. Jadi menurut Pak Luhut mana? Yang menurut saya dari analisa, kalau di tentara sebut itu wargaming, gitu. Di exercise. Gitu. Yang menurut saya hemat kami ini Pak. Tapi ya apapun yang Bapak putuskan, saya akan laksanakan. Kalau di tentara cuma 2. Laksanakan, amankan. Gitu. Kalau enggak ya resign kau, kan itu aja sederhana. Jadi jangan dibikin sulit hidup itu. Jadi ini jadi agen asing Arab Pak ya, sekaligus ya, semua. Pokoknya agennya untuk kepentingan Republik, itu aja. Pak, barangkali ini yang menyebabkan Pak Jokowi menunjuk Pak Luhut sebagai Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Ya, enggak juga lah. Presiden itu orangnya kan sangat tajam, makin tajam saya lihat beliau melihat ya. Mungkin karena juga kan lingkungan dia mendidik beliau juga kan, enrich knowledge-nya presiden. Dan saya lihat makin arif, makin paham liku-liku ekonomi. Tadi beliau nanya ekonomi gimana, pertumbuhan gimana. Saya udah siapin data, saya bilang cukup baik Pak. Memang COVID ini jadi isu, harus kita tangani dengan benar. Ujungnya nanti vaksinnya akan datang begini-begini.
Ya, kira tahun depan kita akan ya bisa 4-5% growth. Ya mudah-mudahan ya tidak ada hal-hal dinamika baru di COVID ini. Tapi Pak Luhut percaya investasi akan oke, Pak, tahun depan? Saya nggak dilihat ada alasan nggak oke sih. Ya kita nggak tahu, Tuhan Maha tahu ya. Artinya saya tidak mau beyond. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, kan saya pelaku. Orang lain pengamat-pengamat ngomong kan satu sisi aja. Angle yang saya lihat kan jauh lebih banyak. Jadi bukan saya lebih hebat, lebih pintar, tidak. Tapi karena saya pejabat di sini, saya bisa melihat angle barang ini dari berbagai angle. Sehingga lebih tajam saya pikir analisa kami. Tidak ada alasan saya lihat menurut saya ya seperti misalnya contoh ini Adia Abu Dhabi, dia bilang ibu kota itu terusin kalian aja, kami bantu investasi gitu, coba. Dia bilang itu proyek karena orang semua sekarang kalau saya bilang tuh hungry terhadap proyek untuk mereka investasi. Sehingga di Saudi saya surprise banget itu waktu saya bicara depan Kadin, itu yang menjadi pembuka adalah Menteri Investasi. Dan itu saya antri pengusaha-pengusaha besar Saudi itu untuk bicara one to one. Dengan Bapak? Dengan saya, ya, one to one. One to one. Jadi nggak ada bicara yang gede-gedean nih, one to one. Bicara billion of dollars. Misalnya bicara apa yang kalian investasi ke sini, ke Arab. Ya Erik ada dengan saya, Erik Menteri BUMN. Dia cerita sama saya, Indonesia mau bangun di Mekah, Rumah Indonesia untuk jemaah haji. Dan saya bilang sama dia, kita juga mau investasi, bikin Rumah Indonesia itu. Dia bilang setuju, sekarang lagi dikerjain ini. Jadi Menteri Erik lagi menindaklanjuti pembangunan Rumah Indonesia di Mekah. Apa itu Pak, Rumah Indonesia? Jadi nanti penginapan orang-orang Indonesia sehingga jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga teman-teman yang nanti menunaikan ibadah haji nggak terlalu jauh jalannya ke mana, ke Ka'bah. Nah, itu nanti kita kaitkan sama UMKM. Bagaimana itu? Produk-produk UMKM kita mau kita dorong ke sana. Oke. Jadi sekarang ini harus inovasi-inovasi harus jalan. Makanya saya bicara kemarin di Shopee, itu ada UMKM kita supaya nyiapin, tapi barangnya harus tadi bagaimana packagingnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana tadi bentuknya supaya menarik. Itu kan jutaan yang umroh dan haji. Pak, jadi, di luar soal COVID misalnya, apa menurut Bapak yang mungkin mengganjal optimisme kita mengenai investasi ini? Ya, menurut saya konsistensi kita aja. Tapi kalau seperti ini Pak Jokowi, steady, teman-teman menteri juga kan banyak hebat-hebat itu. Ya menurut saya sih, ya saya nggak tahu ya, hands of God yang tahu, apa Tuhan yang lebih tahu. Kalau menurut saya kita lebih religius, tapi kalau dari mata manusia, saya melihat we are on the right track. Ya dengan segala pengalaman saya, jelek-jelek saya kan udah cukup banyak pengalaman. Kalau politik Pak, Bapak optimis bahwa konflik-konflik kita itu akan mereda karena inilah bekas-bekas 2014 ini kan terus berlanjut. Ya sebenarnya kalau kita jujur ya, kita lihat dari tahun-tahun yang lalu, Indonesia ini kan begini-begini aja. Misalnya orang lihat Papua lah dulu saya. Papua itu dari dulu kan gitu-gitu aja. Ya ribut ya selesaikan, ya tenang dikit, ribut lagi gitu-gitu. Semua pejabat di Papua kan sudah semua orang Papua. Jadi saya bilang di Amerika juga, kalian kok marahin saya? Lah itu di mana negara di dunia ini sekarang yang satu itu tuh semua orang daerahnya itu pejabat. Tidak boleh orang dari luar Papua jadi pejabat, bupati atau wali kota atau gubernur di sana. Jadi dia yang tanggung jawab sudah sebenarnya. Dan dananya cukup besar diberikan ke sana. Kalau dalam negeri di sini, ya
Ya begini-begini aja menurut saya, dari kapan sih kita nggak rame berpolitik? Oke. Kapan sih nggak rame? Ya, tapi semua saya pikir kalau pemerintah tadi tetap dengan konsisten seperti ini, bahwa hukum menjadi raja, ya saya kira enggak akan ada banyak masalah. Ya Pak, ini kita gembira sekali ya Pak Luhut sudah mau bercerita tentang men-share optimisme tentang Indonesia sama kita semua di Cokro TV. Kita tentu semua mensupport upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini agar kita tidak lagi tertinggal dari atau terjerembab. Paling tidak tapi Indonesia selalu dipandang secara optimistis ya Pak Luhut di luar. Ya itu kemarin JP Morgan kan kasih juga apa namanya Indonesia great again, great again gitu. Ya itu mereka. Seperti saya katakan sama adik tadi di Riyadh, saya dengan kadinnya Riyadh itu antri one to one gitu. Minta ini, minta. Saya bilang Omnibus Law ini menyelesaikan masalah. Ya rame Omnibus Law kemarin kan mungkin ada salah pemerintah juga. Kita kurang bikin di luar terbuka gitu ya. Artinya ada website gitu. Itu terus di-twist saja. Jadi orang asing pun suka kalau kita ini kacau. Sekarang setelah terbuka semua, siapa yang mau ribut? Yang mana mau diributin gitu loh. Yang mana yang mau diributin? Saya udah bilang, mau dibilang tadi mengenai upah yang pesangon. Setelah di breakdown, ya jauh lebih bagus sekarang dari yang lalu. Kepastian, certainty ada di situ. UMKM sangat terlindungi. Ada 64 juta loh. Mas Ade itu UMKM. Terlindungi sekali di situ. Dan bagaimana fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana proses izin yang dipermudah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan Presiden sekarang mengedepankan TKDN. Ada 200 triliun misalnya dana itu. Beliau merintahkan pokoknya sebanyak bisa diproduksi dalam negeri, bikin dalam negeri. Kalau dia naikkan, kita bikin margin, kemahalan sampai 15%. Lebih mahal dari impor luar, kita beli dalam negeri. Ciptakan lapangan kerja, membuat inovasi jalan, dan seterusnya. Jadi di mana yang salah gitu? Ya presidennya nggak ada bisnis, anaknya nggak ada juga bisnis, ibu nggak bisnis, inner circle-nya nggak ada yang bisnis. Lah kan kita enak pejabat ini, nggak perlu tenggang rasa, nanti hajar sini, tahu-tahu kena anak presiden, kan nggak ada. Oh iya. Oke, itu contoh yang menarik, Pak. Lah ya, kan saya bilang tadi keteladanan. Ya. Jadi Anda Narana tanya dirimu, kalau kau pada posisi itu kira-kira begitu enggak? Gitu. Ya. Jangan asal ngomong doang, belum pada pejabat kecil aja lu udah pada konflik of interest. Ya. Jadi Bapak juga nggak meributkan lah bahwa kan rame nih Gibran dan Bobi menjadi wali kota dan. Ya sebenarnya ya Gibran menang berapa? 87% ya? Ya. Nah, karena itu kita kan tidak bisa sogok seluruh orang Solo supaya pilih dia 87%. Iya kan tidak bisa. Ya Medan si Bobi menang berapa? 60%. Ya kan kemenangan-kemenangan yang menurut saya angka-angka mutlak. Ya. Dan nggak ada campur tangan kan Pak? Ya. Nggak ada campur tangan pemerintah ya? Anak presiden itu pun tadinya juga nggak setuju Gibran itu maju, setahu saya. Oh gitu. Ya, tapi ya di keluarganya itu yang saya lihat sangat demokratis. Ya. Sangat demokratis ya. Jadi ya presiden nyerahkan pada anak-anaknya. Ya saya juga bilang sama Gibran awal-awal sama juga si Bobi, kau harus hitung Bob, kalau kau maju harus menang. Jangan sampai kau nggak menang, malu mertuamu gitu. Ya Om, ya saya lihatlah dia kerja, setelah tengah-tengah saya lihat, oh lumayan juga, hebat juga nih anak gitu. Memang hebat ya Robi ya? Ya kita mesti bilang Gibran itu juga coba dengan gitu. Itu kan kita mesti appreciate gitu, bahwa pendidikan orang tuanya begitu. Ya apakah sempurna? Ya enggak sempurna juga lah, manusia kan pasti ada kurang lebih. Tapi apa yang saya lihat sekarang ya bisa jadi model. Buat yang merasa pengen jadi pemimpin, apakah mau, tapi semuanya pengen jadi presiden sih repotnya tuh. Ini 2024 gimana Pak Luhut? Udah ada ancar-ancar Pak?
Tadi Presiden bilang baru tadi, Pak Luhut nanti kita lihat tahun 2022 siapa nih kira-kira yang anu. Ada berapa kelompok-kelompok tadi kami bicara-bicara. Tapi saya kira mungkin 2022 lah, mungkin baru nanti kelihatan lebih. Ya, kita nanti Cokro TV dikasih tahu Pak siapa yang mau maju. Pak, ini sebelum berakhir satu nih, ya. Reshuffle jadi Pak. Ya, kalau itu sih manunya Presiden itu ya. Apa namanya, kewenangan mutlak beliau. Tapi saya kira ya pasti jadilah kalau ini sih kan beliau bagaimanapun harus mengisi 2 jabatan yang kosong kan. Oh iya, ya. Jadi betul. Paling tidak 2 itu harus diisi ya. Ya paling tidak 2 itu dia akan lakukan. Oke. Pak Luhut, terima kasih banyak sekali atas kesediaannya ketemu kita. Thank you. Kita dukung terus Pak Luhut, pemerintah Pak Jokowi. Semua baik-baik. Sehat-sehat Pak Luhut. Jangan sakit. Terima kasih pada penonton, saya titip. Banggalah jadi orang Indonesia. Mari kita bulatkan pikiran kita, persatuan kesatuan itu utama. Jangan terus cepat buruk sangka, jangan kita terus dendam, dan beranilah membuat ketauladanan. Tanya hatimu yang paling dalam, apakah kau sudah benar atau tidak, sebelum Anda melangkah macam-macam. Terima kasih. Dan terima kasih pada Pak Ade yang menurut saya luar biasa, dia punya channel ini. Terima kasih. Pak Luhut, ini mau minta satu hal sebelum selesai. Pak, boleh nggak kasih ucapan selamat buat Cokro TV, karena kami subscribernya sudah 1 juta. Subscriber. Ya, saya bilang luar biasa, saya menikmati dengan Cokro TV ini. Saya menikmati sekali dengan cara Anda menginterview dan saya mewawancara. Dan saya senang seperti begini ini bisa dikembangin terus, saya akan dukung terus. Saya bangga punya orang, teman seperti Anda yang punya hati dan bekerja untuk kepentingan nasional. Selamat buat Cokro TV. Terima kasih Pak Luhut. Thank you. Terima kasih.